Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Citra Rahmadini dengan NIM 230001807. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari responsi yang sudah saya coba mengenai transformer untuk koreksi tata bahasa. Di sini pertama saya melakukan import libraries. Di sini tidak ada yang diubah. Di sini juga menggunakan random set yaitu 42 seperti yang sudah diberikan. Lalu di sini ada setup awal. Di setup awal ini untuk melakukan eh, load data langsung. Itu terus di sini juga ada kita print out data setnya. Lalu di sini merge validasi. Kita di sini validasi data terlebih dahulu, menggabungkan data menjadi satu. Terus juga di sini kita membuat data frame-nya. Di sini kita membuat data frame itu jadi jadi kolom input. Terus nanti koreksi pertama di kolom target. Di sini juga karena kan ada satu kalimat yang punya lebih dari satu versi koreksi. Jadi cuma yang dipakai yang pertama di pertama aja. Dijadiin data frame pandas. Terus di sini juga ada shuffle. Itu datanya diacak biar urutannya nggak berpola. Ini penting sebelum di split biar train dan val testnya representatif. Terus di sini juga nanti kita ada train val test split. Itu data dibagi jadi 80, sisanya 20. Dibagi rata jadi validation dan test. Terus di print jumlah masing-masingnya. Di sini masukin 0,2 karena kan 80 sisanya 20 kan. Lanjut di sini hasilnya trainingnya 1202, validationnya 150 dan testingnya 151. Lanjut ke tokenizing dan padding. Untuk tokenizing dan padding sendiri, itu di sini kita menggunakan ada token SOS sama EOS. Itu nanti setiap kalimat target itu bakal ditambahin token SOS di depan dan EOS di belakang. Ini penting di decoder. Selanjutnya juga ada untuk cek hasil. Ini dua sel itu buat ngeprint perbandingannya. Di sini juga ada tokenizernya untuk membuat tokenizer. Ini untuk tokenizernya, yang mana nanti tokenizer ini akan bikin tokenizer keras dengan vocab size 12.000 kata, plus ada token UNK buat kata yang nggak dikenal. Juga ada text sequence, ini text sequence. Text sequence ini nanti semua kalimatnya itu input dan target, terus di train valid test itu diubah dari teks jadi deretan angka. Terus ada determine minimum length juga, yang mana ini nanti bakal dicari panjang sequence yang paling panjang di data training. Terus juga di sini ada padding, itu semua sequence disamain panjangnya pakai padding. Terus ada bikin TF dataset itu TensorFlow dataset. TensorFlow dataset ini data diubah jadi TF dataset di shuffle khusus data train di batch ukuran 32 dan pakai prefetch biar loading datanya lebih efisien pas di training. Terus juga nanti ada cek dataset. Ini ambil satu batch buat dicek shape-nya, mastiin ukuran datasetnya tuh benar. Terus di sini seperti biasa ada positional, terus ada ini positional, terus ini ada import matplotlib lagi. Di sini kita import matplotlib. Terus habis import matplotlib di sini juga ada tes dan visualisasi positional encoding. Nah, ini untuk hasilnya. Ini posisi encodingnya dibuat panjang 50, posisi dimensi 108, terus divisualisasiin pakai heat map. Biar kelihatan polanya nih, kelihatan polanya di sini. Terus ada juga plot per dimensinya. Ini juga positional encoding.
Terus tes layernya. Terus ini buat ngebandingin sebelum dan sesudahnya. Ini sebelumnya TensorFlow-nya berapa untuk semuanya. Ini juga sesudahnya berapa, afternya berapa. Lanjut, kita ke hyperparameters. Di hyperparameters ini kita set datasetnya buat baseline itu 4 layer, terus dimensinya di 128 kok 128. Terus ada 8 attention head, terus batch size-nya itu 64, terus ada panjang sequence 40, terus dimensi feed forward-nya 512, drop out-nya 0,1. Nah, ini nanti jadi setelan default-nya. Masuk ke multi-head. Nah, ini buat dummy, buat data dummy-nya, bikin input random buat nyoba layer attention. Jadi ukurannya sesuaiin batch size, panjang sequence, dan di model. Terus juga ini ada multi-head, yang ini. Terus ada self attention dan lain-lainnya. Kita langsung masuk aja ke percobaan. Nah, ini buat import matplotlib juga. Import matplotlib yang di sini itu menampilkan ini attention map-nya yang pertama. Terus ini example padding mask-nya. Terus ini yang selanjutnya. Kita langsung masuk aja ke percobaan pertama. Langsung masuk ke percobaan pertama. Di sini itu kita ada penjelasan konfigurasinya di sini. Terus juga ini kita import ulang beberapa seperti TensorFlow, NumPy, dan import time-nya juga. Terus kita inisialisasi model barunya. Terus kita di sini bisa lihat loss function juga. Ada loss function. Di sini definisi loss functionnya pakai sparse categorical croissant entropy. Bikin loss function. Terus di sini ada akurasi function juga. Terus akurasinya di sini. Terus di sini juga ada optimizer. Ini pakai optimizer Adam dengan learning IE4. Terus selanjutnya ada metric. Terus ada juga di sini kita cek modelnya sebelum nanti dilatih. Nah, terlihatlah di sini eh lanjut juga di sini dan sebagainya. Ini kan buat tesnya doang. Terus di sini lanjut nih, dan ini untuk hasilnya. Di sini untuk hasil lossnya di sini 9, terus akurasinya itu di 0. Nah, masukin epoch-nya. Di sini kita masukin epoch-nya 20. Training loop untuk epoch 20. Terus ini evaluasi model pakai transformer. Buat terus di sini juga ada model evaluasi tes datanya. Dan di sini terlihat kalau tes loss-nya itu di 5 dan tes akurasinya di 2, di 22%. Selanjutnya juga di sini fungsi predik juga, kita masukkan fungsi prediknya juga. Yang mana fungsi predik ini kalau ada kalimat solid tokenism, terus di end datanya di decode kata demi kata sampai ketemu token IOS atau mentoknya di panjang maksimalnya gitu. Terus ini contoh hasil koreksinya. Ini contohnya inputnya she go to school every day. Prediksinya di B. Lanjut ke percobaan kedua. Di percobaan kedua ini sama, kita eh, import ulang lagi, terus masukin hyperparameter baru. Hyperparameter barunya di sini ngeset ulang semua jumlah katanya. Sama seperti tadi juga untuk eh, cara-caranya. Terus di sini kita simpan bobot juga, terus masuk ke evaluasi tesnya. Evaluasi model. Ini epoch-nya kita masukin 25 dan di hasilnya didapatkan hasil 32 persen. Lanjut, ini seperti biasa buat
ceknya. Nah, di sini inputnya si go to school every day, prediksinya, however, itu the order. Terus lanjut ke percobaan ketiga. Sama seperti tadi, kita masukin lagi jumlahnya yang berbeda. Kita masukin equals untuk percobaan dan sebagainya. Ini untuk eh, learning rate-nya. Terus ini equals-nya kita masukin 20 lagi. Dan di hasil ini kita bisa lihat kalau misalnya hasilnya adalah di makin turun. Akurasi tes loss-nya di 5 dan tes akurasinya di 26%. Lanjut ke percobaan ketiga. Di percobaan ketiga ini kita langsung aja inferensi percobaan ketiga. Ini tadi di percobaan ketiga itu inputnya si go to school everyday, prediksinya is it to be a lot. Lanjut ke percobaan keempat, itu kita masukin lagi hyperparameternya seperti awal, kita masukin hyperparameter baru, terus kita loss function dan smoothing dan lain-lainnya diganti juga. Terus tuh trainingnya, evaluasi tes kita bisa lihat di sini evaluasi tesnya berapa. Di mana evaluasi tesnya itu di 23%. Lanjut di evaluasi kelima, di sini kita masukin hyperparameter baru, terus juga kita lihat learning rate-nya, di sini kita masukin approach di 50, lalu kita lihat juga di hasil akhir itu di 48%, yang mana berarti didapatkan hasil kalau misalnya hasil tertinggi itu di 48%. Di sini kesimpulan dan perbandingannya,